Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hobi ngaji, pada video kali ini saya ingin berbagi tips kepada pasangan-pasangan calon suami istri yang tidak direstui oleh orang tuanya. Bagaimana solusinya dan bagaimana caranya ketika kita sudah meyakini bahwa seseorang itu adalah calon jodoh kita, tapi ternyata orang tua kita atau calon mertua kita tidak merestui. Apa solusinya? Ikuti terus video ini, insya Allah saya akan memberikan solusi yang solutif. Pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa calon pilihan kita itu sudah sesuai dengan tuntunan agama. Karakternya baik, perilakunya baik, minimal agamanya baik, dan mampu bertanggung jawab dan menerima kita apa adanya. Kedua, kita yakini bahwa restu orang tua itu sangat penting. Restu dari mertua itu juga sangat penting. Karena orang yang akan menjalani kehidupan rumah tangga tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, ketika ada yang tidak setuju, misalnya orang tua atau mertua, maka salah satu caranya adalah teman-teman mengirim orang atau meminta orang yang disegani oleh orang tua kita atau disegani oleh calon mertua. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa dua orang yang ingin hidup bersama ini insya Allah bisa menjalani hidup dengan baik, bahwa dua calon jodoh ini insya Allah bisa saling bertanggung jawab, insya Allah bisa saling menerima apa adanya. Orang berpengaruh itu bisa dari keluarga sendiri, kakeknya, pamannya, atau bisa minta bantuan kiainya. Kiainya datang kepada calon mertuanya, misalnya kalau calon mertuanya yang tidak setuju, atau kiainya datang kepada bapak ibu kalau memang bapak ibu yang tidak setuju. Itu salah satu caranya. Kemudian cara yang lain yaitu dengan banyak berdoa. Cari doa, minta kepada kiai misalnya doa agar melembutkan hati yang keras. Karena ini kan keras. Hati keras tidak mau menerima calon suami atau calon istri pilihan anak. Lah minta kepada kiai apa doa yang bisa membuat hati orang tua bisa lembut dan menerima apa yang kita inginkan. Tentunya ini tidak masalah, karena kan kita berdoa kepada Allah. Allah yang muqallibal qulub, yang bisa membolak-balikan hati. Kalau kita minta kepada Allah, Allah mengabulkan, kemudian Allah mengubah keadaan hati orang tua dari awalnya tidak menjadi iya. Nah ini kan tidak masalah. Ini kan juga menjadi motivasi kepada kita biar rajin tahajud, biar rajin sholat malam, biar rajin ngaji Quran, biar rajin wirid. Solusi selanjutnya, orang berpengaruh sudah, doa sudah, belum tembus, maka kita jangan melawan kepada orang tua. Artinya kita tetap
meminta dengan halus, meminta dengan perasaan bahwa saya ingin hidup bersama dia. Insya Allah lama kelamaan orang tua bisa saja luluh hatinya. Karena banyak cerita di sekitar saya, banyak cerita teman-teman saya. Awalnya tidak disetujui, setelah setahun 2 tahun akhirnya orang tuanya setuju. Awalnya tidak disetujui, setelah 5 tahun 6 tahun akhirnya menikah juga. Ya tentunya ada komitmen di antara dua calon ini. Tidak disetujui tapi dalam hatinya tetap berusaha dan yakin bahwa jodohku adalah kamu. Jadi hatinya tetap berkomitmen, terus meminta kepada Allah, terus berusaha. Insya Allah dengan cara itu bisa tembus, karena sudah ada yang terbukti. Kalau misalnya tidak tembus-tembus, berbagai cara sudah dilakukan, doa sudah, mengutus orang sudah, meminta dengan halus ke orang tua sudah, maka ada cara lagi. Mungkin ini cara yang terakhir ya, tapi cara yang terakhir ini bukan kawin lari ya, karena kawin lari itu tidak enak, kawin lari itu capek ya, masa kawin lari-lari. Cara yang terakhir ini adalah melalui wali adol. Wali adol itu apa? Yaitu wali yang tidak mau menikahkan orang tuanya. Ini melalui pendekatan peradilan. Jadi si anak misalnya dari calon istri, kalau ini yang tidak setuju dari pihak calon istri ya, orang tua dari calon istri, maka bisa mengajukan si calon istri tadi ke pengadilan, mengajukan perkara wali adol, yaitu orang tua atau wali tidak mau menikahkan anaknya. Maka dengan demikian nanti akan dipanggil ke pengadilan, apa alasan bapak tidak mau menikahkan anaknya ini di sidang ya. Terus apa alasan anaknya kok tetap mau menikah dengan si laki-laki ini padahal bapaknya tidak setuju. Nah nanti adu argumen di sana. Mana argumen yang lebih masuk akal, mana argumen yang lebih bisa diterima oleh hakim, yaitu yang akan menang. Kalau seandainya yang menang adalah pihak si wanita calon istri, ya maka nanti dikabulkan pernikahannya. Kalau si ayah yang menang, maka tidak dikabulkan pernikahannya. Kalau seandainya dikabulkan pernikahannya, siapa yang menjadi wali? Maka tentunya ditawarkan dulu oleh hakim, si bapak itu mau nggak menjadi wali. Kalau bapaknya tidak mau menjadi wali, sedangkan perkara wali adolnya sudah dimenangkan oleh si anak tadi, maka wali berpindah kepada hakim atau diberikan kepada kepala kantor urusan agama. Jadi nanti kepala KUA atau bapak mudin ya yang akan menikahkan. Tapi ini berat ya. Oleh karena itu memang butuh pemahaman dari semuanya. Si orang tua memahami anaknya, anak memahami orang tuanya. Oleh karena itu saya pernah menyampaikan bahwa sebelum Anda memilih jodoh, sampaikan proposal jodoh kepada orang tuanya. Orang tuanya maunya seperti apa? Ya. Oleh karena itu, di video sebelumnya saya pernah mengatakan, ajukan proposal jodoh. Sampean sampaikan seperti apa yang sampean inginkan, kemudian nanti dikoreksi oleh orang tua, ada revisi, setelah direvisi di ACC, maka setelah sampean cari yang sesuai dengan proposal, tidak akan ada persoalan ya. Oleh karena itulah mudah-mudahan
sahabat hobi ngaji semuanya bisa berjodoh dengan seseorang yang dicintai, dan orang yang dicintai itu bisa mencintai teman-teman dan bisa abadi. Kepada orang tua, mudah-mudahan bisa memahami apa yang diinginkan oleh anaknya, dan anak bisa juga memahami apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.